Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel YouTube El Fahmi Lubis Official. Selamat pagi, selamat siang, anak-anak saya mahasiswa yang mengambil mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Dalam sesi yang keempat ini, pada perkuliahan Pancasila, kita akan membahas tema tentang korupsi. Kenapa tema tentang korupsi ini menjadi salah satu materi dalam mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan? Karena korupsi ini adalah salah satu bentuk kejahatan yang dilakukan oleh warga negara yang itu dampaknya sangat besar terhadap bangsa ini. Jadi korupsi itu tidak saja menyebabkan kerugian pada pelakunya, tetapi juga menyebabkan kerugian kepada seluruh masyarakat dan bangsa Indonesia. Dan oleh sebab itu upaya untuk mengenalkan korupsi ini dari dini kepada mahasiswa, kepada siswa itu penting, agar nantinya para generasi muda ini mengenal apa itu korupsi, dan diharapkan dengan mereka mengenal korupsi, ketika mereka nanti sebagai pejabat negara untuk tidak melakukan tindakan korupsi itu sendiri. Nah, sekarang kita mulai dari apa itu pengertian korupsi dan prinsip-prinsip anti korupsi. Nah, istilah korupsi itu sendiri berasal dari bahasa Latin corrumper, atau juga disebut corruptio atau corruptus. Nah, dari bahasa Latin tersebut kemudian diadopsi oleh beberapa bangsa di dunia, dan oleh sebab itu jangan heran istilah korupsi ini di banyak negara berbeda satu dengan yang lainnya, tetapi pada prinsipnya pengertiannya adalah sama. Kita lihat misalnya secara etimologis. Dalam bahasa Inggris misalnya istilah korupsi itu disebut dengan corruption atau korup, yang artinya jahat, rusak atau curang. Lalu dalam bahasa Prancis korupsi itu diartikan corruption, yang artinya rusak. Lalu dalam bahasa Belanda itu artinya korupti atau korupti, yang juga istilahnya juga pengertiannya adalah jahat atau curang. Nah, kalau kita lihat dari asal kata korupsi ini secara etimologis, maka dapat disimpulkan bahwa istilah korupsi yang dipakai di Indonesia itu sebenarnya adalah turunan dari bahasa Belanda. Kenapa dikatakan turunan dari bahasa Belanda? Harus dipahami karena memang Indonesia adalah negara bekas jajahan Belanda. Oleh sebab itu banyak sekali bahasa-bahasa Belanda yang dipakai di dalam sistem hukum di Indonesia. Nah, sekarang ada beberapa terminologi korupsi. Yang pertama itu korup, yang artinya busuk, palsu, suap. Nah, itu merujuk juga pada Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 1991. Lalu korup juga diartikan sebagai suka menerima uang sogok, menyelewengkan uang barang milik perusahaan atau negara, menerima uang dengan menggunakan jabatan untuk kepentingan pribadi. Nah, itu juga merujuk pada pengertian korupsi dalam Kamus Hukum 2002. Lalu juga berdasarkan Kamus The Lexicon Webster Dictionary 1978, korupsi itu diartikan kebejatan, ketidakjujuran, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, dan lain sebagainya. Itu beberapa pengertian korupsi secara terminologis. Nah, sekarang kita lihat pengertian korupsi dari beberapa ahli. Misalnya David M. Chalmers itu menyebutkan atau mendefinisikan korupsi itu adalah tindakan-tindakan manipulasi dan keputusan mengenai keuangan yang membahayakan ekonomi, atau disebut dengan financial manipulation and decision injuries to the economy are often labeled corrupt. Lalu menurut pengertian J.J. Centuria
korupsi itu adalah penyalahgunaan kekuasaan pemerintahan untuk keuntungan pribadi atau the misuse of public power for private profit. Itu beberapa pengertian korupsi dari ahli. Yang pertama tadi dari David M. Chalmers, yang kedua dari J.J. Centuria. Nah, sekarang menurut yang terakhir, pengertian korupsi menurut Transparansi Internasional, yang mengartikan penyalahgunaan kekuasaan, misuse of power, kekuasaan yang dipercayakan, of power that is entrusted, dan keuntungan pribadi, private benefit, baik sebagai pribadi, anggota keluarga maupun kerabat dekat lainnya. Itu pengertian korupsi menurut Transparansi Internasional. Nah, sekarang ada 3 tingkatan korupsi itu sendiri. Yang pertama adalah material benefit, yaitu mendapatkan keuntungan material yang bukan hanya melalui kekuasaan. Jadi itu tingkatan yang pertama dari korupsi adalah material benefit, yaitu mendapatkan keuntungan material bukan hanya melalui kekuasaan yang dimilikinya. Lalu yang kedua, tingkatan yang kedua dari korupsi adalah abuse of power atau penyalahgunaan kekuasaan. Dan tingkatan yang terakhir atau tingkatan yang ketiga dari korupsi adalah betrayal of trust, yaitu pengkhianatan kepercayaan. Jadi Bapak ulangi lagi, jika ditanya tingkatan korupsi, itu jawabnya adalah 3. Yang pertama adalah material benefit, yang kedua adalah abuse of power, dan yang ketiga adalah betrayal of trust. Itu tingkatan korupsi. Nah, sekarang kita coba melihat pengertian dari ketiga tingkatan korupsi yang disebutkan tadi. Yang pertama, kita lihat apa yang dimaksud dengan betrayal of trust atau pengkhianatan terhadap kepercayaan. Pengkhianatan merupakan bentuk korupsi yang paling sederhana. Lalu semua orang yang berkhianat atau mengkhianati kepercayaan atau amanat yang diterimanya adalah koruptor. Amanat dapat berupa apapun, baik materi maupun non materi. Yang non materi misalnya amanat berupa aspirasi, pesan, dan lain sebagainya. Lalu pertanyaannya, apakah anggota DPR yang tidak menyampaikan aspirasi rakyat dan menggunakan aspirasi untuk kepentingan pribadi, apakah bisa dimasuk dalam kategori bentuk korupsi? Nah, itu mungkin nanti bisa menjadi bahan wacana bagi para mahasiswa. Apakah seseorang yang sudah diberikan amanat untuk memperjuangkan dan menyampaikan aspirasi rakyat di pemerintahan, dalam hal ini DPR, jika itu dikhianati, apakah itu bisa masuk dalam kategori korupsi atau bukan? Dan itu akan kita bicarakan nanti dalam bentuk wacana dan analisis dalam perkuliahan ini. Lalu kita akan masuk pada tingkatan korupsi atau penjelasan tingkatan korupsi yang kedua, yaitu penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power. Abuse of power merupakan korupsi yang tingkat menengah, merupakan segala bentuk penyimpangan yang dilakukan melalui struktur kekuasaan, baik pada tingkat negara maupun pada lembaga-lembaga struktural lainnya, termasuk lembaga pendidikan tanpa mendapat keuntungan materi. Nah, itu yang dimaksud dengan penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power sebagai salah satu tingkatan dari korupsi. Nah, penyalahgunaan kekuasaan untuk mendapatkan keuntungan material atau material benefit. Nah, ini tingkatan korupsi yang pertama tadi. Yang dimaksud dengan penyalahgunaan kekuasaan untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau material benefit, yaitu penyimpangan kekuasaan untuk mendapatkan keuntungan material baik bagi dirinya maupun bagi orang lain. Korupsi pada level ini merupakan tingkat yang paling membahayakan karena melibatkan kekuasaan dan keuntungan material. Dan ini merupakan bentuk korupsi yang paling banyak terjadi di Indonesia. Jadi kalau ditanya
bentuk korupsi yang paling banyak dilakukan oleh pejabat-pejabat di Indonesia itu adalah yang jenis yang pertama ini, yaitu korupsi dalam berbentuk penyalahgunaan kekuasaan untuk mendapatkan keuntungan material atau disebut dengan material benefit. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan yang berikutnya. Apa itu unsur-unsur yang mendapat menentukan sesuatu dapat dianggap sebagai korupsi? Jadi tidak semua kejahatan yang berupa mengambil hak orang lain itu adalah bentuk dari korupsi. Jadi korupsi itu adalah tindak pidana khusus yang harus memenuhi persyaratan-persyaratan secara yuridis untuk dikatakan sebagai tindakan korupsi. Nah, apa itu unsur-unsurnya? Yang pertama, yang bisa dikatakan korupsi itu adalah melakukan perbuatan secara melawan hukum. Jadi harus ada dulu perbuatan melawan hukumnya dulu. Yang kedua, harus ada unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain. Jadi tidak hanya memperkaya diri sendiri, termasuk memperkaya orang lain, korporasi itu juga termasuk adalah unsur yang menentukan sesuatu itu dianggap sebagai korupsi atau tidak. Unsur yang ketiga adalah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Itu unsur yang ketiga dari korupsi. Jadi harus ada unsur merugikan keuangan atau perekonomian negara. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan merugikan keuangan dan perekonomian negara? Yang pertama, korupsi itu adalah menghambat pembangunan dan kegiatan usaha di Indonesia. Yang kedua, setiap kegiatan perekonomian harus melewati pintu-pintu korupsi. Yang ketiga, perkembangan kegiatan usaha terhambat, pengangguran semakin banyak, harga barang dan jasa menjadi melambung. Dan yang keempat, pendidikan dan kesehatan menjadi mahal. Nah, itu salah satu dampak yang ditimbulkan ketika orang melakukan korupsi dengan cara merugikan keuangan dan perekonomian negara. Jadi sebagaimana yang Bapak sebutkan tadi, bahwa korupsi itu tidak hanya berdampak pada dirinya sendiri, tetapi juga menyebabkan dampak yang luas bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan oleh sebab itu korupsi itu disebut sebagai kejahatan luar biasa atau white collar crime. Jadi kejahatan kerah putih. Jadi kejahatan yang luar biasa. Nah, oleh sebab itu untuk memberantas korupsi ini tidak bisa dengan cara-cara yang biasa, juga harus dilakukan dengan cara yang luar biasa. Karena ini adalah kejahatan extraordinary crime, kejahatan luar biasa, maka cara memberantasnya juga harus dengan cara yang luar biasa. Nah, sekarang salah satu hal mengapa Indonesia itu sulit diberantas korupsinya itu karena beberapa faktor. Yang pertama, sudah menjadi habit atau kebiasaan, sehingga perilaku korupsi itu menjadi hal yang biasa dan bukan lagi dianggap sebagai penyakit yang harus segera disembuhkan. Yang kedua adalah adanya sistem birokrasi yang memungkinkan pelaku-pelaku korupsi ini untuk melakukan kejahatan korupsi ini. Artinya birokrasi yang berbelit-belit, korupsi yang mahal, korupsi birokrasi yang panjang itu menyebabkan peluang untuk terjadinya korupsi di dalam hal perizinan dan lain sebagainya itu semakin besar. Dan oleh sebab itu upaya untuk debirokratisasi, artinya merestrukturisasi birokrasi itu penting, sehingga upaya atau peluang-peluang untuk terjadinya tindak pidana korupsi di dalam birokrasi itu bisa dihindari. Nah, dengan sistem e-budgeting atau seluruh perizinan dengan sistem online ini sebenarnya salah satu cara yang dilakukan negara untuk mengurangi perilaku korupsi yang dilakukan oleh aparatur negara. Nah, sekarang apa itu prinsip-prinsip anti korupsi itu? Jadi prinsip ini adalah salah satu bentuk sikap yang anti korupsi. Nah, sekarang ada 5 bentuk atau prinsip-prinsip anti korupsi itu. Yang pertama adalah transparansi, yang kedua adalah akuntabilitas, yang ketiga adalah kewajaran,
dan yang keempat adalah taat pada aturan main, dan yang kelima adanya kontrol atau pengawasan yang ketat, baik itu pengawasan internal maupun pengawasan secara eksternal. Nah, sekarang apa itu akuntabilitas? Akuntabilitas itu adalah mengacu pada kesesuaian antara aturan dan pelaksanaan kerja. Semua lembaga negara mempertanggungjawabkan kinerjanya sesuai dengan aturan main, baik dalam bentuk konvensi de facto maupun konstitusi de jure, baik pada level budaya, individu dengan individu maupun pada level lembaga. Lalu yang berikutnya, apa itu transparansi? Transparansi itu adalah prinsip yang mengharuskan semua kebijakan dilakukan secara terbuka sehingga segala bentuk penyimpangan yang dapat diketahui oleh publik. Nah, itu adalah salah satu sikap atau prinsip anti korupsi. Dan berikutnya adalah prinsip anti korupsi adalah kontrol masyarakat sangat diperlukan. Jadi adanya pengawasan atau kontrol baik dari pihak internal maupun eksternal itu salah satu cara bagaimana meminimalisir terjadinya potensi-potensi korupsi dalam suatu birokrasi pemerintahan. Berikutnya, fairness itu ditujukan untuk mencegah terjadinya manipulasi ketidakwajaran dalam penganggaran baik dalam bentuk maaf maupun ketidakwajaran lainnya. Nah, sekarang kita yang terakhir ada 4 aspek kebijakan anti korupsi itu. Yang pertama aspek isi, yang kedua itu aspek pembuat. Nah, pada aspek isi ini terkait dengan kultur. Jadi bagaimana kita ke depan membangun kultur atau habit untuk anti korupsi ini. Dan karena ini menyangkut perubahan kultur, maka tidak bisa dalam waktu cepat, tetapi memakan waktu yang panjang. Tetapi harus dimulai dari sekarang, bagaimana kita mulai membangun kultur anti korupsi pada generasi muda kita sekarang ini. Nah, melalui proses pendidikan, salah satu upaya untuk membangun kultur anti korupsi ini. Yang kedua adalah bagaimana kita membuat regulasi tentang korupsi ini lebih tegas dan lebih komprehensif. Dengan demikian pelaku-pelaku korupsi itu bisa diseret ke pengadilan dengan sistem hukum yang ketat dan sistem hukum yang keras. Dengan demikian bisa membuat efek jera pada para pelaku korupsi itu sendiri. Nah, sekarang ada 3 model kontrol yang perlu dilakukan dalam upaya pemberantasan korupsi itu. Yang pertama adalah bagaimana kita membangun partisipasi, melakukan kontrol terhadap kebijakan dengan ikut serta dalam penyusunan dan pelaksanaannya. Yang kedua adalah oposisi, mengontrol dengan menawarkan alternatif kebijakan baru yang dianggap layak. Dan yang ketiga adalah model revolusi, mengontrol dengan menggantikan kebijakan yang dianggap tidak sesuai. Nah, demikianlah materi terkait dengan tema kita pada perkuliahan sesi keempat mata kuliah Pancasila ini, yaitu tentang korupsi. Tugas Anda adalah merangkum atau mereview materi-materi yang sudah Bapak jelaskan dari awal sampai akhir ini. Dan nanti dari review Anda itu Anda harus buat apa kesimpulan atau analisis Anda terkait dengan materi yang sudah disampaikan oleh dosen pengampu mata kuliah saudara. Selamat mengerjakan tugas mata kuliah Pancasila ini. Semoga hasilnya maksimal dan lakukan secara fokus dan sebaik mungkin, sehingga nanti bisa menghasilkan nilai yang terbaik buat Anda semuanya. Terima kasih atas perhatian para mahasiswa semuanya. Lebih dan kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.